Proses persalinan kali ini mungkin akan menghadapi beberapa kendala. Selain infus yang sulit terpasang, ternyata tekanan darah ibu yang akan melahirkan makin meninggi. Dinginnya udara Wonosobo malam ini membuat saya tidur dengan lelap. Tapi tiba-tiba saja, Mbak Nabila? Mbak Nabila? Kenapa? Ada orang yang mau lahiran tuh, cepetan bangun. Oh, siapa yang mau melahirkan? Tunggu sebentar. Pas saya udah tidur, kira-kira jam 11 atau jam setengah 12 malam, saya dibangunin nih tiba-tiba sama Mbak Maya. Itu bener-bener dalam keadaan yang tergesa-gesa karena ternyata kita tuh nggak nyangka-nyangka ada orang yang mau partus atau melahirkan. Dan ternyata ibu yang mau melahirkan pada malam itu sebetulnya masih diprediksi akan melahirkan pada bulan Maret. ini pertama kalinya saya menghadapi langsung proses persalinan setelah 3 tahun menjadi mahasiswi kedokteran. Itu betul-betul pengalaman yang paling berharga selama saya menjadi mahasiswa kedokteran. Karena selama ini saya hanya mendapatkan teori aja selama di kampus, belum pernah merasakan langsung bagaimana sih menghadapi keadaan seperti itu, keadaan betul-betul sangat panik dan dalam keadaan yang sangat betul-betul darurat. Dengan segera saya berupaya membantu bidan Maya mempersiapkan segala keperluan demi kelancaran proses persalinan. Keadaan malam itu betul-betul hektik parah. Jadi akhirnya bidan Maya kan menyiapkan alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk proses persalinan. Si ibu ini diantar oleh suaminya dan ada dukun sama ada saudaranya. Akhirnya pertamanya saya disuruh bidan Maya untuk membantu pasang infus, tapi ternyata susah banget untuk masang infus, nggak seperti yang kelihatannya. Jadi saya udah berapa kali coba kok nggak masuk-masuk gitu. Akhirnya daripada makin banyak, bidan Maya lah yang mengambil alih. Ternyata bidan Maya sendiri pun kesulitan untuk memasang infus tersebut gitu. Jadi sempat kayak diputusin apa pasang infus ya atau enggak, tapi takutnya kan si ibunya nih tiba-tiba dehidrasi kan. Proses persalinan kali ini mungkin akan menghadapi beberapa kendala. Selain infus yang sulit terpasang, ternyata tekanan darah ibu yang akan melahirkan makin meninggi. Pada saat saya disuruh menensi si ibu hamil tersebut, awalnya tensinya normal. Tetapi pada saat dicek beberapa menit berikutnya, kan itu kan harus pengecekan tensinya kan teratur. Itu kok tensinya makin lama makin naik, dari mulai 120, 140 sampai akhirnya di 170. Saya betul-betul kaget, karena berarti ibu ini mengalami kondisi preeklamsia, yaitu hipertensi pada saat kehamilan. Karena khawatir, bidan Maya memutuskan untuk mencari bantuan. Tetapi karena ada kesulitan-kesulitan lain yang mungkin bidan Maya tidak bisa menangani, akhirnya bidan Maya meminta bantuan bidan dari dusun sebelah. Akhirnya, tenaga bidan dari desa sebelah datang dan proses persalinan pun dilanjutkan. Akhirnya si ibu ini diberi obat penenang. Harusnya pada saat dia diberi obat penenang itu, di samping reaksinya si ibu ini menjadi lebih tenang, istilahnya tidak memberhentikan kontraksi, jadi tidak berhentikan si cabang bayi ini jadi diam gitu. Tapi yang terjadi di ibu ini adalah kok kontraksinya jadi berhenti, udah tidak ada his lagi gitu. Jadi adem semuanya keadaannya. Bingung lah nih si bidan Maya. Dan pembukaannya ini sudah lengkap. Kepala bayi betul-betul sudah ada di dasar panggul. Keadaan seperti ini sebenarnya sangat tidak diharapkan dalam setiap proses persalinan. Akhirnya bidan Maya memutuskan untuk mengecek protein di urin si ibu tersebut. Ternyata ibu ini mengalami kondisi proteinuria, yaitu ada protein di urinnya.
dan itu sudah positif 2. Karena terbatasnya alat dan kondisi pasien yang semakin mengkhawatirkan, kedua bidan memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit. Terus pengen dulu. Akhirnya bidan Maya dan bidan yang satunya menentukan, istilahnya memutuskan untuk merujuk si ibu ini ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut karena takutnya ibu ini akan mengalami keadaan lanjutan dari preeklamsia tersebut setelah melahirkan, yaitu keadaan eklamsi, yang mana takutnya si ibu ini akan kejang lah, bisa juga kejang, bisa mengalami pendarahan hebat dan mengalami kematian. Jujur saja, saya merasa sangat panik. Di pengalaman pertama ini, saya dihadapkan dengan kondisi pasien yang mengkhawatirkan.